Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima bi qadri adhamati datika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nurid dati wa sirri sari fi sayyidil asma'i wa sifat. Alhamdulillah, muji syukur kehadirat Allah. Kurang sadaya kita semua pada pagi ini alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul bersama kembali, baik secara langsung atau tidak langsung. Semoga pertemuan kita khususnya pada saat ini dan selanjutnya juga kebersamaan kita ini mendapat ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa kita diberi jalan istiqomah oleh Allah untuk memahami dan untuk memahami dan menggeluti ajaran-ajaran Islam dari berbagai hal yang diajarkan dalam ajaran Islam. Wabil khusus materi yang kita sampaikan setiap Sabtu subuh ini lebih terfokus pada tathhirul qalbi, atau istilah lain lebih terfokus pada mukasyafatul qulub, yaitu untuk membuka hati dan untuk membersihkan hati. Karena memang bahwa pada dasarnya yang akan menjadi totalitas penilaian Allah kepada kita itu adalah hati. Ya, totalitas yang ada yang akan dinilai oleh Allah itu adalah dalam hati. Karena zahir kita ini adalah merupakan gambaran daripada isi hati. Tetapi kalau kita berbicara soal keadaan fikih, maka yang dihukumi atau yang dijadikan dasar hukumnya adalah zahir. Karena dalam usul fikih ada fahkum bidhahir. Nah, mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat beserta kehormatannya semoga tambah-tambah dilimpahkan kepada Habibana wa Nabiyana, Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang memang dalam konteks sejarahnya juga Nabi yang tidak diharapkan kehadirannya oleh kaum Yahudi khususnya. Nabi Muhammad SAW itu Nabi yang tidak diharapkan kehadirannya oleh orang-orang Yahudi, karena beda keturunan. Karena orang-orang Yahudi, Bani Israel pada saat itu menginginkan Nabi itu lahir dari Bani Israel, bukan dari Arab Quraisy. Nah, ini menjadi salah satu faktor ya, apa kejadian zaman dulu dengan hari ini sebetulnya ada persoalan yang sama. Persoalan yang samanya sedikit mungkin ini mengupas ini, karena dalam hal ini nanti akan bisa terkait dengan surah Al-Anfal ayat 73. Al-Anfal ayat 73 nanti terkaitnya di situ. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu oleh Allah dilahirkan ke muka bumi dan lahir dari Bani Hashim termasuk suku Quraisy, maka pada saat itu
orang-orang kafirin dalam tanda petik orang Yahudi itu sangat menolak keras dengan kedatangan kehadiran sosok Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan dari kalangan Bani Hashim atau Quraisy. Sementara pada awalnya orang-orang Yahudi tersebut sebetulnya itu musuh bebuyutan dengan kafir Quraisy. Oh, sebenarnya teh. Sebenarnya. Makanya di sekitar Mekah itu, di sekitar masjid itu yang namanya perang-perang lah, baik perang kecil ataupun sehingga dulu ada yang namanya Raja Abrohah itu. Nah, Abrohah itu kan memakai gajahnya. Makanya kita kalau umat Islam, kalau benar umat Islam paham sejarah, jangan sekali-kali menggunakan simbol gajah. Pahamnya Pak Haji? Ya. Jangan sekali-kali menggunakan simbol gajah. Karena gajah yang digunakan oleh Raja Abrohah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, kalau hari ini ada satu lembaga yang memakai simbol Ka'bah, gambar Ka'bah, hati-hati gitu. Berarti mereka Ya yang menungganginya itu kan Raja Abrohah. berarti mereka tahu ya. Iya. Tahu sejarahnya luar biasa kan. Mang Kuskus, wantena janten alit, Mang Kus. Ya sekedap. Nah itu harus dipaham, paham sejarah lah ya, paham sejarah lah gitu. Iya, memang harus paham Gitu sejarah. di situ katanya. Luar biasanya. Itu Pak Haji ya. Orang lain tahu masalah kita. Oh iya, mereka sangat tahu sekali, sangat tahu sekali tentang kita. Jadi terang liling ngeranana gitu. Mana? Iya. Tahu nggak Bunga, siapa yang bunga, berlambang bunga. gajah? Lembaga yang berlambang Oh, gajah. gitu. Biasa sepihir. SPSI. Nah, Yang ini tak lampu nama koneng. Saya sih berubah diganti gajah anu entah yang itu. Nah ini di dia. Ulah nu koneng. Yang itu yang putih itu lampuna. Satu lagi, nah itu konteks sejarah ya seperti itu. Jadi mau tidak mau kita harus paham sejarah itu tuh. Kita di China di itu. Tak karena gelas tak. Wadah itu. Nah, itu harus paham sejarah itu di situ. Jadi gajah itu adalah yang di kendaraan yang digunakan oleh Raja Abrohah pada saat Nabi Rasulullah SAW lahir itu untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi atas dasar pertolongan Allah menurunkan makhluk ababil. ababil. Nah kemudian Baca sejarah. setelah mereka mengetahui bahwa Nabi yang lahir itu dari kalangan Arab Quraisy, maka orang-orang kafirin baik Yahudi yang dari Yaman dan dari sebagainya itu bersatu padu. Kemudian orang-orang Yahudi itu mereka mengompori orang-orang yang ada di Mekah. Itu termasuk paman-paman Nabi itu dikompori sama mereka sehingga mereka bukannya menyetujui Nabi Muhammad SAW, malah menjadi mereka akan membunuh Nabi Muhammad SAW seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Akhirnya orang kafir semua yang sebetulnya orang-orang Yahudi dan orang kafir Quraisy itu musuh bebuyutan pada dasarnya, pada awalnya itu menjadi bersatu padu, satu kekuatan untuk melawan Islam. Kalau melihat dunia tahun 90-an Pak Haji, tahun 90-an itu kan dimana Uni Soviet itu hancur. Iya. Uninya bukan Sovietnya. Nah, adik kuasa itu sudah tidak ada lagi di era 90-an. Itu karena waktu itu Uni Soviet dipimpin oleh Gorbachev, Cecep. ya. Itu akhirnya uninya hancur karena memang itu settingan Amerika. Jadi akhirnya Amerika merajai bahwa tidak ada lagi kekuatan lain yang bisa melawan
Amerika. Akhirnya orang kafir semua bersatu untuk melawan Islam. Maka di awal tahun 2000 apa tahun 90-an itu, masih tahun 90-an, itu ada yang namanya mulailah dimunculkan konsep teroris. Setelah George Bush itu waktu itu Ya. begitu menghancurkan negeri Irak. Ketika negeri Irak itu dihancurkan karena awalnya itu tentang menara kembar itu, ya kesek itu dengan Bin Laden, Usama bin Laden, maka itu settingan mereka untuk menghancurkan Islam dengan cara begitu supaya melahirkan undang-undang tentang teroris. Gila ya. Nah itu settingan mereka. Nah akhirnya semua baik Cina baik yang lain-lain itu tunduk ke Amerika. Ya. Walaupun Cina pada hari ini mencoba dari sisi ekonomi untuk melawan Amerika, gitu. Memang tidak terjadi uninya lagi, tapi Cina sedang membangun sebuah kekuatan yang pada akhirnya akan membuat uni mengembalikan seperti dulu Uni Soviet, mungkin sekarang uni Cina apa gitu. Jadi tandingan ya. Tandingan. Dan hari ini dijadikan kesempatan oleh Cina karena Amerika itu sedang terpuruknya ekonomi. Iya benar. Nah pada saat Amerika sedang terpuruknya ekonomi, ini juga pinter Amerika bagaimana menarik perhatian umat Islam, dunia-dunia Islam, karena uang sesungguhnya ada di negara-negara Islam. Arab. Maka muncullah Dubai. wali kota New York Ya. dari sosok umat Islam. Dan disinilah memang takdir Allah bahwa New York itu mulailah dipimpin oleh umat Islam. Walaupun walau alam di belakang itu. Walaupun walau alam di belakang itu, karena memang dia itu dari kalangan Syiah. Itu. Tetapi dengan masuknya seperti itu bahwa nama Islam itu muncul, paling tidak kita berharap alhamdulillah kita sudah mulai gitu ya. Berhusnudon aja. Nah berhusnudon gitu ya, insya Allah itu juga sudah merupakan cikal bakal, karena memang pada saat dunia menjelang akhir itu negeri-negeri Barat, negeri-negeri Eropa itu akan terpenuhi dengan Islam. Itu mereka akan berduyun-duyun masuk Islam. Hari ini kan Inggris dan sebagainya Inggris juga mah udah luar biasa. Jerman Islamnya mulai, termasuk Amerika secara diam-diam banyak yang masuk Islam. Nah, tetapi pertanyaannya apakah dunia akan cepat berakhir atau masih melembaga seperti ini gitu. Walau alam jawabannya. Nah, itu seperti itu menjadi kekuatan. Makanya kita selaku umat Islam itu yang taat patuh kepada Allah dan kepada Rasulnya, kita senantiasa berharap mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa terus menerus untuk menjadi orang-orang yang senantiasa melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian sebelum melanjutkan kepada materi, kita mendoakan dulu ya untuk kita semua, untuk seluruh umat Islam dimanapun berada, wabil khusus untuk yang jamaah kita baik yang langsung atau tidak langsung, yang offline ataupun yang online. Bagi yang Allah berikan ujian dengan bentuk sehat ataupun ketidaksehatan, sakit dohiriahnya, batiniahnya, semoga oleh Allah disembuhkan, sembuh seperti sedia kala, dan dengan kesembuhannya itu juga oleh Allah dijadikan satu rahmat sebagai dasar dalam pelaksanaan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita doakan bagi yang sedang melaksanakan muamalah, sedang dalam bekerja, dagang, tani, bisnis dan lain sebagainya yang halal ketika mengerjakannya dan tujuannya, semoga semua oleh Allah diberi kemudahan, kelancaran, dan diberi hasil yang banyak, yang berkah di dunia, barokah di dunia, barokah di akhirat. Kemudian untuk anak-anak kita yang sedang mencari ilmu, di mana saja mencari ilmunya, semoga Allah memberikan ilmu yang
bermanfaat, manfaat di dunia, manfaat di akhirat, termasuk pada khairun nasihat kaum linnas. Kemudian kita memohon kepada Allah agar cita-cita yang dicita-citakan oleh kita, yang didambakan oleh kita, yang diprogramkan oleh kita, yang akan dikerjakan oleh kita semua, ini pertama ada dalam iroda Allah SWT, sesuai dengan Allah SWT, kemudian ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian menjadi hasil yang kita maksud. Allahumma hasil maqasidana waqdi jami'a hajatina waqdi anna daina. Allahumma hasil maqasidana waqdi jami'a hajatina waqdi anna daina birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian kita semua semoga dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah. Baik di dunia lewat mimpi, kemudian di dunia juga yang lebih pentingnya lagi lewat ajaran-ajarannya yang senantiasa kita kaji. Karena ajaran Islam ini yang belum bisa kaji gitu. Nah, juga mudah-mudahan kita dipertemukan langsung tatap muka dengan Nabi SAW di akhirat, kita bersama beliau di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan terpentingnya lagi adalah liqa Allah Ta'ala. Semoga kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya posisi kitanya di surga. Tentunya ya, posisi kitanya tentu di surga. Itu yang diharapkan oleh semua umat Islam, semua orang yang beriman. Dalam arti orang yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana amin. Alhamdulillah, kita lanjut ke materi berikut itu yang ke-17 ya. Makalah ke-17. Di makalah ke-17 ini merupakan berawal dari sebuah cerita. Ini bahasa Arabnya begini. Jadi bahasa Arabnya mungkin tidak perlu ditulis ya. Bahasa Arabnya gini, dalam bahasa Arabnya. Kila jama'a ba'dul mulukil khamsata minal hukama'i. Nah, diceritakan bahwa ba'dul muluk itu sebagian raja. Sebagian raja itu ada yang mengartikan sebagian para dermawan. Itu para dermawan di situ. Kelihatan bakal kata ini ya. Para dermawan itu atau muluk raja lah, kalau dari arti dasarnya muluk itu raja. Nah, itu mengumpulkan min hukama, mengumpulkan dari ahli-ahli ilmu, ahli hukum. Itu hukama itu termasuk orang-orang ahli bijak lah gitu. Fa amarahum ayatakallama kullu wahidin minhum bi hikmataini. Ketika dikumpulkan kemudian oleh raja itu disuruh yang 5 hukama itu untuk menyampaikan, kalau istilah kita itu 2 moto lah gitu, 2 kata-kata penting lah gitu. Kalau makanya hari ini kan ada Pak Haji, kata-kata hari ini di media itu kan kayak gitu, kata-kata hari ini. Motivasi. Nah, motivasi, kata motivasi itu di situ. Jadi ada satu hukama itu dipinta 2 kata. Nah, berarti kalau 5 hukama yang dihadirkan menjadi 10. Nah, kemudian dari sekian banyak itu mereka berbicara begini. Yang pertama, haupul holiki amnun wa amnuhu kufrun. Ini nanti
berhubungannya antara Allah dengan makhluk, Allah dengan makhluk itu. Dari yang dua kata satu orang itu berbicara dua motivasi atau dua ya itu dari ini dari Allah tentang Allah dan tentang makhluk. Ini yang pertama hukama yang pertama, kemudian kata-kata pertama gitu. Hukama yang pertama, kata-kata pertamanya gini. Haupul holiki amnun wa amnuhu kufrun. Haupul holik. Kalau bahasa Sunda jadi kieu. Arisieun. Haupul holik, arisieun. Itu kusiksa Allah anu ngadamel makhluk. Arisieun kusiksa Allah anu ngadamel makhluk. Artinya takut kepada Allah. Itu. Amnun itu jaminan keselamatan. Takut kepada Allah merupakan jaminan keselamatan. Takut kepada Allah itu jaminan keselamatan. Iya. Gitu. Jadi kalau orang tidak takut kepada Allah, ya dia tidak dijamin keselamatan di akhirat ya. Di akhirat. Gitu. Jadi haupul haliki amnun. Takut kepada Allah itu merupakan jaminan keselamatan. Wa amnuhu kufrun. Nah, wa amnuhu kufrun. Wa amnuhu itu maksud aman teh maksudnya gini. Wa amnuhu kufrun. Wa amnuhu ari ngarasa aman tina siksa Allah, hatina tidak takut teu aya kasieun ku siksa Allah. Teu aya kasieun ku Allah. Nah, wa amnuhu kufrun. Wa amnuhu kufrun. Ari ngarasa aman tina siksa Allah. Ngarasa aman tina siksa Allah artinya tidak takut dengan siksa Allah. Itu kufrun. Nah, kufrun itu sumber kekufuran atau sumber ketakutan. Sebetulnya sumber ketakutan itu adalah orang yang tidak takut kepada Allah. Itu menjadi sumber ketakutan. Itu sumber ketakutan itu adalah orang yang tidak takut kepada Allah. Jadi tidak takut kepada Allah adalah sumber ketakutan. Itu hanya. Jadi yang pertama dari kata yang pertama dari orang yang pertama adalah haupul holiki. Ini bisa dijadikan SWI. Takut kepada Allah itu jaminan akan keselamatan. Sedangkan merasa aman dari siksa Allah, merasa tidak takut dengan Allah, maka itu menjadi sumber ketakutan atau kufur itu di situ. Makna lain tina kufrun ya, kufrun. Makna lain tina kufrun itu adalah sumber ketakutan. Kenapa? Karena kan gini, silakan dicek orang kafir ketika dia menjelang mau udah tua dan sebagainya, apa yang dia takuti? Insyaallah. Dengan kematian dia takut. Dengan kematian dia takut orang kafir itu. Wah, belaan berobat kumaha segala macam. Terus dengan kematian sendiri dia takut jatuh miskin untuk anak-anaknya, keturunannya. Makanya usahanya terus itu takut, serba takut. Dan kenapa mereka itu mengumpulkan senjata dan sebagainya, ingin menguasai negara ini, ingin mencaplok negara ini? Karena mereka takut, banyak ketakutan. Kenapa mereka takut? Karena sumber ketakutannya yang terjadi pada diri mereka, karena mereka tidak takut kepada Allah. Tapi upami takut kepada Allah, upami ngerasa takut kepada Allah, dia tidak akan rakus, tidak akan macam-macam. Iya, apalagi di dunia asuransi mereka tidak. Nah, itu. Jangan sieun miskin, sieun sakit, Sieun sakit, mohon gitu. Itu sumber kekufuran. Nabi gitu kan. Nah, jadi dina hal ieu banyaknya memang perlu ke orang ieu. Nah, tapi lamun kieu mah sanes kieu nya teh ngaji modal kieu wami kalau misalkan aduh budak teh sieun anu itu merasa kekhawatiran itu mah boleh. Misalnya sieun teu salat budak teh. Nah, itu mah harus Di lembur batur teh misalnya. mohon Sieun kasanakeun pergaulan. sieun kacanakeun pergaulan eta mah bagus. Dalam arti justru ketika
bahasa takut di situ takut sama Allah. Duh budak teh sok sieun kabawakeun teu bener ku batur, berarti kita takut oleh siksa Allah di situ. Nah, gitu aja. Jadi dari yang pertama itu takut kepada Allah itu menjadi jaminan keselamatan, ya. Takut kepada Allah itu jadi jaminan keselamatan. Nah, sedangkan tidak takut kepada Allah itu menjadi sumber dari ketakutan. Itu pertama, dan bahasa pertama dari hukama yang pertama. Kemudian bahasa kedua dari hukama yang pertama. Masih yang pertama. Bahasa kedua dari yang pertama. Nah, kemudian wa amrul mahluki itkun wa khawfuhu rikun. Aku naon. Oh iya nanti. Nah, bahasa kedua dari hukama yang pertama. Bahasa kedua dari hukama yang pertama, wa amrul mahluki itkun. Wa amrul mahluki ari ngarasa aman ti makhluk. Ngarasa aman ti makhluk teu sieun ku makhluk. Artinya kieu. Mun bahasa wafar mah teu ngadagoan karidoan ti makhluk. Gitu Gus. Teu ngadagoan karidoan ti makhluk, tapi urang mah ngadagoan karidoan bisa ti Allah. Ieu bahasa ulah. Ulah sok ngadago-dago karidoan ti makhluk tah ieu. Jigana awalna di dieu dasarna ieu. Da kalimatna wa amrul mahluki ari ngarasa aman ti makhluk eta itkun merdeka. Merdeka. Orang yang merasa aman dari makhluk itu merdeka. Siapa orang yang tidak merdeka? Orang yang tidak merdeka itu orang yang di bawah pejabat, di bawah presiden. Menteri sok da teu merdeka. Serba sieun. Erek kieu sieun, erek kieu sieun. Ayeuna mah menteri keuangan we. Geus mikir kebijakan kieu-kieu soal bos, silakan saja bayar. Gitu kan? Tapi nah, buah-buah presiden di orang kan teu merdeka nya masih kena aya nu. Insya Allah tidak merdeka. Buah-buah teu merdeka ya. Geus aya geus siap-siap kieu aya kena nu intervensi. Nah, dia Jawa amnal mahluki. Jadi aman ti makhluk, ngerasa aman ti makhluk itu itkun, merdeka. Jadi orang yang merdeka itu orang yang merasa aman dari makhluk. Jadi tidak di bawah tangani oleh makhluk dan sebagainya. Itkun, tenang. Gitu. Orang yang merasa aman Dari makhluk. Orang yang merasa aman dari makhluk, itkun, eta teh itkun, itkun teh merdeka, tenang. Jadi manusia yang tidak takut kepada manusia, dari manusia. Nah, merdeka. Manusia yang tidak takut kepada manusia. Da anu paling ngareuna mah siapa ya Bang Kos, lamun orang teu jadi kan lamun mada kieu, lamun jadi ASN umpamana, takut teh sama siapa? Kan gitu. sama kepala dinas. Nah, takut ya ku iya mau tidak mau itu. Mata teu merdeka mata cik abi mah. Tapi orang berlomba-lomba yang jadi ASN pun ternyata ya bisa jadi ASN. Iya. Iya ASN. Oh, iya oke. Gitu sambil tentang gitunya. Upami dibandingkan tidak takut, mereka tidak merdeka gitu. Tapi dalam konteks tertentu dalam pekerjaan itu. Di luar itu mah merdeka biasa gitu puntennya kasadayana. Nah, ini mah hanya menggambarkan ini. Dia mencontohkan. Jadi wa amrul makhluk. Orang yang aman dari makhluk itu adalah itkun. Jadi ada mulhab, teu aya kasihan. Teu aya beban. Gitu teu aya beban. Nah, kemudian disampaikannya wahaupuhu rikun. Nah, iya wahaupuhu ari sieun ti makhluk eta rikun jadi abid. Mata kayanya orang sok disebut abdi nagara cenah. Ari abdi nagara teh abidna nagara, mun awewe amatna nagara gitu. Hamba sahaya. Hamba sahaya. Ngetak ulama ge wahwernya. Kumaha? Can merdeka, can merdeka. Tapi sayangnya belum bahasanya.
mohon eta budak teh istilah lain teh hamba sahaya. Hamba saya mah ada lagi. Jadi gitu. Karena memang tapi lamun kieu mah jadi pejabat, jadi ini fokusnya karena Islam moal. Betul. Dan ke bapak lamun fokusnya karena Islam jadi hamba Allah. Betul. Jadi sanes hamba bilad. Kan termasuk pejuang juga. Sanes abdi negara tapi bakal jadi abdi Allah. Gitu nya. Nah ieu pagetan anu ieu. Ari bangsa anu ngadaramel di pemerintahan boleh gitu mah eta mah niat bekerja we. Kitu tosnya fokusna mah niat usaha titik we. Sieun ku Allah. Nya bari jeung sieun ku Allah. Ngan peda ulah teh kieu abdi teh muslim mah tapi kumaha ada abdi pejabat ta asa ulah kitu. Tapi kudu dibalikeun. Abdi teh pejabat mah tapi saya teh muslim tah kuduna gitu. Gitunya dibalikeun. Makanya yang pertama dia disebutkeun wa amnul makhluqi itkun. Jalma anu aman ti makhluk. Teu ngarasa sieun ku makhluk bade kitu bade ge itkun. Itu mereka orang yang merdeka. Terserah negara anak mereka di etan kusaha ge orang mah teu sieun ku jelema teh berarti itu merdeka. Nah, nah kemudian wahau puhurikun orang yang takut dengan makhluk eta mah rikun jadi hamba. Gitu. Matak di orang Indonesia ge da ayeuna teh masih kena jadi hamba negara saja. Kang, tos Iya. maunya ge kieu atuh. Salah satu teh yang menjadikan kita hamba itu negara kita menjadi hamba negara yang lain itu adalah hutang. Ya itu memang jeratannya menjadi Itu. hamba. Dulu baik zaman Pak Harto dengan IMF dan sebagainya. Coba dengan IMF menjelang akhir Pak Harto. Kata IMF begini diikuti, kata IMF begini diikuti. Jadi kayak zaman Pak Harto dulu kayak di akhir jabatannya dia kayak nggak memperlihatkan diri seorang jenderal yang bintang 5 di akhir jabatan. Makanya lebih kaya nama aya nu ti PDI banyak anggernya mung cenah ngangkat Soeharto jadi pahlawan. Padahal Kami orang masih wae nganut kana dolar terus wae diombang-ambing ku perkembangan dolar. Termasuk eta kaitan. mohon dina ekonomi kita jadi hamba itu sistem ekonomi. Makanya kan ini sebetulnya kalau umat Islam itu bisa memahami dengan situasinya harus kembali kepada Rasul. Ketika Rasul menggunakan uang dinar, Rasul menggunakan uang dirham. Kalau kita menggunakan uang dinar dan dirham, maka standarnya adalah emas. Nah, tapi orang-orang dulu ketika Indonesia bukan Indonesia, ketika dunia dulu diambil kekuatannya sama Inggris di Perang Dunia ke-1 yang akhirnya melahirkan negara Yahudi di dekat Palestina itu Israel. Kemudian dipasrahkan setelah biang keladinya muncul, maka dimenangkan pada tahun 1945 itu Perang Dunia Kedua dimenangkan sama Amerika. Dan di situ di awal-awal itu semua sebelumnya itu yang namanya dinar, alat tukar itu semua diganti dengan ada yang namanya uang kertas. Sebetulnya dengan menggantikannya dengan uang kertas itu kan untuk menghancurkan negara-negara muslim, termasuk perekonomian muslim. Karena kan akan beda antara kertas dengan emas. Uang kertas dengan emas. Kalau uang emas itu, dinar itu kan emas atau dirham perak. Sedikit saja sesemplek masih bisa. Iya, masih tetap nilainya. Masih tetap punya nilai. Sama nilainya. Tapi kertas ayeuna disoehkeun. Nggak bisa. Itu. Nah, mereka itu bagaimana untuk menghancurkannya seperti itu. Jadi mereka terus akan meraih keuntungan dari negara-negara muslim, tetapi negara muslim itu akan diinabobokan dengan bentuk uang yang miliaran, tapi itu kertas. Kebakar udah habis, nggak bakalan ada nilainya lagi. Tapi emas masih punya nilai. Walaupun, nah di sini maka kalau ingin ekonomi lebih mantap lagi sistemnya, alat tukarnya kembali ke situ.
Dan kamari kan di Bogor kantos kan ya. Ada satu komunitas dengan memakai alat tukar dinar. Kan sempat zaman awal Jokowi itu sampai kan dipanggil-panggil sampai kan dipenjarakan seperti itu. Tapi setelah dijelaskan akhirnya dikeluarkan lagi. Setelah dijelaskan. Nah, komunitas-komunitas itu di kita semakin banyak sekarang alat tukarnya yang menggunakan dirham. Nah, kalau kita menggunakan dirham, alat tukarnya mereka kan udah pakai QRIS. Alat tukarnya itu. Sehingga kalau pakai QRIS juga coba lamun orang dagang secara hukum Islam barang katarima alat tukarna Teu aya, teu aya rek kumaha. hanya angka gaibnya. Kenging tuh yang Justru ini yang harus dipertanyakan. Dai mesti nama ngaran dagang mah, ngaran jual beli mah, tukar menukar. Kita menukarkan uang ditukar dengan barang. Itu jual beli, namanya juga jual beli. Jual beli makan gitu nuker. Makanya COD itu haram. Kade. Gitu. Nukerkeun ieu kitu nya. Itu bahasa jual beli makan gitu. Nah, yang jadi masalah adalah tentang pembayaran. Anu kudu nama anu jual beli anu normal mata orang beli ka warung Iya, eta anu. gitu meser tarasi sarebueun nyangakeun artosna nampi tarasina itu nu islami mah Itu barokahna di situ ya. mohon urang sumping ka pasar kan itu meser naon senal ka Bu Haji meser senal ya artosna nampi senalna diangoh heula ku urang dicontohan dirinya ngepas jeung heuteuna modelna Iya, katingali teu aya cacat dan naon itulah islami. iya. Silaturahmi terjalin. Nah itu sekarang dengan yang namanya online kayak gitu ini masih tetap ada pun orang yang membolehkan itu kategorinya masih dalam kondisi subhan belum mencapai pada titik halal yang semestinya. Betul. Jumpling ke pasar teh ayeuna mah. Iya, gara gitu. Karena kan kita belanja ke siapa ke apa, bayar ke mana orang ke apa itu gitu. Hanya persoalannya tidak sampai kepada akal mereka tentang online ini ketika Allah online dengan Nabi Muhammad SAW dengan wahyu. Kan Allah yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad kan online itu. Online. Gitu kan sampai melahirkan hukum-hukum di kita. Tapi mereka kok tidak percaya kepada Islam. Nah, ada online di Gitu. anggonya. Hari online nah konsepnya dipakai hanya dalam jual beli. Tetapi lagi-lagi karakter kafir itu kan mereka itu selalu berpikirnya itu berpikir materialis. Iya, benar. Inginnya materi itu bukti ada di depan. Contoh kasus ketika zaman Nabi Musa mereka la nu'mina. Kita tidak akan iman kepada Allah hatta naralloha jahratan dalam surah Al-Baqarah sehingga aku bisa melihat Allah bari ngajengelek di depan kita. Lamun teu kitu mah moal iman. Akhirnya kan apa? Dipentar ku Allah teh. Mati semua. Nah, ketika mati mereka baru tahu bahwa di situ ada hukum Allah, tetapi oleh Allah dibangkitkan kembali. Langsung pada saat itu dibangunkan kembali. Tapi ketika dibangunkan kembali karena orang kafir mah anger we. Itu makanya sampai hari ini ketika ditanya ini kan perdebatan antara maaf ya tapi insya Allah aman lah di diemnya aman pisan di diemnya insya Allah. Terdidik orang Jumat. Mohon ini kan seperti perdebatan orang Islam dengan orang kafir orang Kristen ketika ditanya betulkah Nabi Isa itu Tuhan atau Nabi Isa itu manusia. Mereka itu kan senantiasa yang namanya orang kafir itu ingin melihat tadi dalam Al-Quran hatta naralloha jahratan. Cenah ari Allah teh mana namanya Tuhan teh eueuh teu katempo itu ieu. Nah, ari kahayang orang kafir mah Tuhan teh aya ngajeblek di hareupeun sanajan pae seperti zaman Raja Namrud nyieunnan patung. Padahal nu kitu ngeulin Tuhan ya. Nya diklaim tak ieu teh Tuhan, percaya we da aya wujudna. Sanajan teu bisa nanaon itu orang kafir. Karena kebodohanana mata jahiliyah disebutkan. Menutup diri nantinya. Iya. Nah, padahal kita dikasih akal oleh Allah untuk berpikir bahwa ketika alam ini berubah, alam itu kan mutagoyir. Al-alam mutagoyir, alam itu berubah. Wa kullu mutagoyir hadis, setiap yang berubah itu baru. Wa kullu hadis muhdis, setiap yang baru itu ada yang membarukan. Gitu.
Atau wakulu hadis soni, setiap yang baru itu pasti ada yang membuat. Berarti kan pertanyaannya siapa yang membuat alam? Kan gitu, maka tuntas sampai ke Allah. Allah yang membuat alam. Petunjuk kita tahu bahwa Allah yang membuat alam ada dalam Al-Quran. Allahu khaliqu. Nah itu kan seperti itu. Dalam kaidah-kaidah tafsilinya, dalam kaidah itunya gitu, seperti itu. Cara menyusunkan berpikir. Nah ketika orang-orang Kristen ketika ditanya, ya Nabi Isa, apakah Nabi Isa itu manusia atau Tuhan? Sebab tidak mungkin ada satu unsur memiliki dua itu, ya manusia ya Tuhan. Tuhan, kan nggak bisa. Oh iya. Itu kan seperti itu, Iya. ya manusia ya Tuhan. Ah, iya. Sekarang dikatakan Nabi Isa itu manusia, berarti bukan Tuhan. Pakai disembah gitu. Ya, ini namun disebut Tuhan, kok mati? Kok Nabi Isa dilahirkan? Masa Tuhan seperti itu? Nah, kan gitu ya. Nah itu, makanya Siapa logika-logika. yang matiin Isa tuh? Mohon gitu. Nah, ini logika-logika itu sebetulnya sedang tetap berjalan. Cuman yang namanya orang kafir Iya, itu, betul. walaupun dikasih penjelasan apapun, tetap aja. Sumun bukun. Tidak percaya kepada Sumun yang bukun goib. umri Mohon. bukun. Layar Kecuali jimun ya. kalau Allah memberikan hidayah itu lain lagi. Itu yang pertama lah ya. Jadi untuk kita bahwa di sini disampaikan, kalau merasa aman dari makhluk itu adalah kita merdeka. Tetapi kita merasa takut dengan makhluk itu berarti kita apa? Rikun. Kita dijajah. Dijajah. Indonesia itu dijajah karena Dijajah. mereka Indonesia tidak aman dengan negara-negara Iya. yang lain. Nah kemudian hukama yang kedua, barusan hukama yang pertama, kemudian sekarang hukama yang kedua. Nah hukama yang kedua menyampaikannya begini, ar-roja'i minallahi ta'ala ginan la yadurruhu pakrun wal ya'su anhu pakrun la yanfa'u mahu ginan. Jadi yang pertama itu gini, ar-roja'u minallahi ta'ala ginan. Ar-roja'i jadi wakola ngadawu hukama nuka dua asani nuka dua, ar-roja'i minallahi ta'ala mengharap rahmat Allah, mengharap ridho Allah. Isinya tentang harapan kepada ridho Allah. Ginan layaduruhu pakrun. Kayak Gitu, ginan layaduruhu pakrun. Kita mengharap rahmat Allah itu ginan, harta ya. Benghar itu dalam arti harta. Harta itu kan kekayaan, kabengharan. Harta layaduruhu anu moal madarat. Anu naon kaya bi Orang gandeng. mengharapkan Mengharap ridho Allah. Nah, mengharap ridho Allah atau mengharap rahmat Allah merupakan kekayaan. Harta itu merupakan kekayaan layaduruhu anu moal madarat, anu moal ngamadaratkeun, anu moal ngamadaratkeun kana eta kekayaan naon pakrun, sabab fakir, sabab kepakiran. Nah artinya gini, orang yang senantiasa mengharap ridho Allah itu menjadi sebuah naon, kekayaan yang tidak akan menjadi madarat karena sabab adanya kepakiran. Itu banyak nyusun ke namanya. Jadi orang yang mengharapkan ngaharapkeun ridho Allah teh eta teh kekayaan mangrupakeun yang tidak kakayaan kemudaratan walaupun di dirinya fakir gitu. Mengharapkan ridho Allah itu merupakan sebuah kekayaan layaduruhu anu moal matak madarat karena eta kekayaan teh moal matak madarat pun karena eta kekayaan non pakrun adanya Aduh, kepakiran. murid sumping. Alhamdulillah. barokah masih kene aya barokahna aya dikurangan pabarokahna sok sana jadi taat neme hiji kata hiji sama kolak Iya mah euy tong dibere ulangan telat. ya betul. Kekayaan yang tidak akan memadaratan. Bere
nyusun ke dia teh kumanya. Jadi orang yang mengharapkan ridho Allah misalnya kekayaan yang tidak akan memudaratkan walaupun orang tersebut dalam keadaan Fakir nah gitu. Jadi istilahnya gini, kepakiran itu tidak akan menjadikan darurat bagi orang yang mengharapkan ridho Allah. rahmat Allah. Nah, bagi orang yang mengharapkan ridho Allah dan mengharapkan ridho Allah itu adalah merupakan kekayaan. Kepikiran itu tidak akan Memadaratkan. Walaupun dalam keadaan Ya, tidak akan memadaratkan. orang Orang fakir yang mengharapkan ridho Allah itu adalah orang yang kaya walaupun dan tidak akan memadaratkan terhadap kekayaannya walaupun posisinya fakir. Gitu. Jadi orang yang mengharap ridho Allah, orang yang mengharap rahmat Allah itu adalah merupakan kekayaan yang tidak akan memadaratkan terhadap kekayaan itu walaupun fakir. Jadi artinya adanya kefakiran itu tidak akan menghilangkan kekayaan itu. Dan apa itu kekayaan? Kekayaan itu adalah mengharapkan ridho Allah. merasa cukup gitu ya. Nah itu. Jadi intinya di situ nanti ada kita selalu berharap dengan ridho Allah dan sebagainya, bahwa Kekayaan atau harta yang tidak akan memudaratkan. bahwa adanya manusia, karena gini, hakikat manusia itu sebetulnya fakir. Hakikat manusia itu fakir. Fakir itu artinya butuh. Fakir itu artinya butuh. Baik yang fakir secara hakiki, Hakikatnya manusia itu fakir ya. fakir, hakikatnya manusia itu adalah fakir. Artinya fakir itu butuh. Baik yang memang manusia oleh Allah tidak diberi banyak harta, ataupun yang oleh Allah diberi banyak harta. Pada intinya sama dua-duanya itu adalah fakir. Karena dua-duanya tetap mengharapkan ridho Allah, ngabutuhkeun ke Allah. Jadi jangan masih kena ngabutuhkeun disebut fakir. Walaupun kelihatannya ini banyak, ini banyak, ini banyak. Gitu. Itu fakir sebetulnya, hakikatnya manusia itu fakir. kurang wae. Dan kurang wae tetep kan itu lagi. Gaduh iya kurang, gaduh iya kurang, gaduh iya kurang. Makanya yang paling itu kan tadi, ketika manusia merasa aman dari makhluk, ngerasa aman dari makhluk, dunia ini kan makhluk, kekayaan juga makhluk. Artinya orang ngerasa aman tidak makhluk, ngerasa aman tidak dunia. Sanes berarti orang naon teu butuh kudunya, tapi orang teu diri riweuh. Teu diri riweuh. Jadi orang merdeka. Jadi kendalikan. Mohon teu dikendalikeun kudunya, orang merdeka. Nu paling riweuh mah lamun diri orang dikendalikan kudunya. Tangke dina dina nu kadua. Dina nu kadua aya bahasa kieu nya punten. Tadi aya bahasa tapi ia mengkritisi ka Bu Haji Niar. Bukan Bu Haji, mengkritisi ke Bu Haji Niar ketika di awal kehadiran ke sini ketemu Pak Haji. Apa yang disampaikan? Bu Haji, betul ya. Ayo kieu ya. Dina keterangan ya, Kang. Betul. Tapi ini bukan ke Bu Haji ke urang sarareha sebetulnya. Man tabi'at ainahu ma fi aidin nasi tola haznuhu. Iya nyambung dan sama iya tafsiranna tina bahasan ieu. Kieu kalimatna. Man tabi'at ainahu. Saha jalma anu ningalikeun socana. Ma fi aidin nasi kana naon anu dipimilik dicekal ke batur. Barang siapa yang matanya melirik kepada sesuatu yang dipegang atau yang sudah milik orang lain. Nah lo. Socak tinggalikeun gitu. Socak tadi tinggalikeun karena perkara pi aidinas anu geus aya dina milik orang. Pakai gelang, gelang. Betul. Orang lain pakai ini tinggalikeun datang hukum Allah. Ya termasuk laki-laki, contoh gini, ada teman baru nikah, ceweknya mantap, misalkan sama itu juga. Nah, Itu hanya sama. manis
Nah, kemudian apa jawaban dari man tabi'a? Man itu kan sartia, barang siapa. Oh, diulang ini. Man itu kan sartia dalam ilmu nahwu. Sartia itu kalau dalam bahasa ini mah jika. Kalau diawali dengan jika, kesananya maka. Kalau diawali dengan barang siapa, kesananya juga akan ada maka. Nah, tola haznuhu, tola huznuhu. Tola itu kan panjang. Artinya panjang itu bertambah. Barang siapa yang matanya diperlihatkan kepada sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, tola huznuhu atau haznuhu, maka akan bertambah kesedihannya. Akan bertambah kesedihannya. Jadi kan di hotel lobang ngalamun. Di mobil abi. Makanya di awal tadi Pak Junior ada cerita maaf gitu. Nah itu memang ari urang mah heureunya. Ari urang mah heureut tara masuk hati lah. Tapi hukum Allahnya Allah teh ningalikeun tah heureunya. Mah dipuas urang dipeja. Lain puas Allah teh ngabuktikeun karena kalimat ieu Daniel oge sebagian tinggal makhluk Allah, tina ayat-ayat Allah. Nah ini keumuman. Aku mah gaya. Ari abi irahanya. Mari langsung atuh dicemek. Tapi kalau tidak dilanjutkan abi iraha mah moal teh. Ini kan ada kata-kata abi iraha. Paingan teh ngimpi naon bakal dicemek. Jadi iya mah pas bisa. Pas bisa berarti. Upang menangkeun. Makanya supaya ente nyontokeun ka nu sanes masih pagi gitu. Ya untungna kan teu golera. Ya untung datang goleran. Nah, jadi gitu ya. Kalimatnya begini kalimatnya. Man tabi'at aynahu ma fi aidinasi tola haznuhu. Siksa aja mah asalna tabiat mah nuturkeun socana kana perkara anu aya dina pegangan batur. Artina nya ningalikeun nuturkeun teh. Socana teh dipake ningalikeun mah kana naon anu ku batur dipegang gitu nya. Terus ditinggalikeun. Nah, maka dengan sikap seperti itu tola haznuhu, dia akan bertambah kesedihannya. Sebab naon? Duh, batur mah geus boga anu nya abi kieu keneh. Gitu kan. Termasuk laki-laki kade. Termasuk sangat kieu. Upami seorang laki-laki bergaul dengan yang memiliki istri dua, dina obrolan teh kitu pasti bakal ngalamun. Duh, situ mah babatur geus dua istrina ari urang hiji keneh. Itu teh. Dan itu akan menjadi kesedihan. Ya kan ya. Itu sama sekali hampir rata-rata. Gitu kan. Itu sama. Makanya kenapa mencari teman itu oleh Rasul juga bukan dibatasi, tapi kita harus selektif. Mencari teman gitu, mencari keakraban dan sebagainya itu harus selektif. Karena pengaruh-pengaruh itu. Ulah bersahabat jeung anu ngobrolkeun tak adut we. Gitu. Poligami wae diobrolkeun teh. Pasti bae maneh lain dina